Judul Boruto to Blue Vortex chapter 7 kali ini adalah keberadaan matahari. Di halaman awal ada sebuah catatan editor yang berbunyi, supaya tidak hancur dan lenyap, supaya tidak ditelan kegelapan, tempat menempelnya bulan adalah. Chapter kali ini diawali dari kilas balik Mitsuki yang sedang memberikan pandangannya tentang Kawaki. Mitsuki berkata, "Aku adalah bulan, bulan yang mengambang dalam kegelapan. Dia tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Oleh karena itu yang kubutuhkan adalah kau. Kau yang disebut matahari menyinariku. Aku pun bisa bersinar. Cahaya bulan mampu menerangi kegelapan. Aku bisa merasakan arti hidup. Aku merasa hidup. Tidak masalah untuk tetap di sini. Ini pertama kalinya aku bisa berpikir seperti itu, Kawaki." Setelah itu beralih ke pertarungan Mitsuki dan Boruto. Mitsuki langsung berlari menerjang Boruto, tapi Boruto melempar shuriken ke arah Mitsuki, dan Mitsuki langsung menangkisnya menggunakan ular miliknya. Lalu Mitsuki mengeluarkan dan mengarahkan beberapa ular yang cukup besar kepada Boruto. Boruto bisa menghindarinya, tapi ular Mitsuki terus-menerus menyerang, dan Boruto cukup kewalahan, hingga akhirnya dia menggunakan Hiraishin no Jutsu untuk berpindah ke atas pohon, dan itu membuat Mitsuki cukup terkejut. Boruto berkata, "Apa yang terjadi dengan Kawaki? Aku pikir yang mengejarku adalah dia." Mitsuki berkata, "Saat ini, hal-hal seperti itu tidak penting bukan? Akulah yang akan menghadapimu." Saat itu Shikamaru masih terhubung dengan Boruto, dan dia bisa mendengar ucapan Boruto kepada Mitsuki. Shikamaru saat itu berkata kepada Boruto, "Kawaki saat ini sedang tertidur karena bisa ular Mitsuki. Hal itu dia lakukan supaya dia tidak ketahuan oleh kehadiran Otsutsuki. Itulah informasi yang aku terima. Mitsuki saat ini bertindak sendiri." Setelah itu Mitsuki berkata kepada Boruto, "Aku rasa aku sudah memahami kekuatanmu. Mengalahkan Code saja sudah merupakan level yang melampaui normal. Menurutku, Kawaki saat ini bukanlah tandinganmu. Aku tidak bisa membiarkan dia dibunuh, sekalipun itu mengorbankan nyawaku." Boruto berkata, "Hentikan Mitsuki. Jika kau tidak bisa menandingiku, itu berarti kau sama seperti dia. Tidak ada artinya melakukan pertarungan seperti ini." Mitsuki berkata, "Ada alasan lain kenapa aku meninggalkan Kawaki. Aku bisa mengerahkan seluruh kemampuanku dan tidak akan menahan diri melawanmu." Boruto terlihat heran. Dia bertanya-tanya apa maksud Mitsuki itu. Mitsuki berkata, "Ya, kau tahu, itu tidak masalah." Setelah itu Mitsuki menyerang Boruto menggunakan ular-ularnya lagi. Tapi kali ini ular-ularnya itu berubah menjadi Bunshin Mitsuki. Boruto berkata, "Bunshin ular ya?" Setelah itu Boruto langsung berlari menghindarinya sambil berkata, "Memiliki Bunshin dalam jumlah banyak belum tentu hal yang bagus. Lebih tepatnya, itu adalah hal terburuk bagi lingkungan." Mitsuki berkata, "Jika ku koreksi, ini salahmu kan? Cepat enyahlah demi dunia ini." Dan ternyata benar seperti ucapan Boruto sebelumnya. Bunshin ular Mitsuki menghancurkan hutan dengan skala besar. Boruto berkata, "Apa yang kau katakan mungkin benar, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Ada segudang hal yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, tidak ada waktu untuk bermain-main." Kemudian Boruto menarik kusanaginya yang dia aliri petir. Lalu dia menebas Bunshin-Bunshin ular Mitsuki dengan cukup mudah. Tapi Mitsuki langsung berlari ke arah Boruto dan bersiap mengeluarkan jutsunya. Dia berkata di dalam hatinya, "Jangan bergerak dasar kau monster." Lalu Mitsuki melepaskan jutsu Hebi Mikatsuchi, yaitu ular petir. Sementara Boruto saat itu sudah memasukkan kusanaginya. Lalu dia menggunakan jutsu Jinraisen. Serangan mereka berdua pun beradu dan ledakan pun terjadi. Tapi Boruto tiba-tiba menghilang di tengah ledakan, lalu muncul di hadapan Mitsuki sambil mengarahkan kusanagi di leher Mitsuki. Saat itu Sennin Mode Mitsuki pun berakhir. Dia berkata, "Cepat lakukan." Boruto berkata, "Kau datang untuk membunuhku dengan tekad untuk mati. Tidak, daripada mengatakan kau datang untuk membunuhku, itu lebih tepatnya seperti kau putus asa, hanya gegabah." Mitsuki terlihat heran. Dia bertanya apa yang Boruto katakan. Boruto berkata, "Itu karena keyakinanku sedang goyah. Apa yang kupercaya? Tidak, apa yang ingin kupercaya. Aku tidak percaya pada apa yang ingin kupercayai." Mitsuki semakin bingung. Dia bertanya Boruto membicarakan tentang apa. Boruto berkata lagi, "Ini tentang Kawaki, matahari yang biasa menyinariku. Pada titik tertentu, dia kehilangan sinarnya. Itu yang kamu rasakan kan?" Mitsuki cukup terkejut mendengarnya. Shikamaru pun kebingungan dengan percakapan Boruto dan Mitsuki. Bahkan dia meminta Ino melakukan sesuatu. Shikamaru berkata, "Ino, bisakah kita mendengar suara Mitsuki? Aku ingin memahami dialog mereka secara akurat." Ino berkata, "Jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jika seperti itu, percakapan kita pun akan bocor ke pihak lain. Kita tidak bisa mengambil resiko sebesar itu." Setelah itu Mitsuki kembali berkata, "Apa yang kau mengerti Boruto? Kau menunjukkan sikap memberontak terhadap desa. Jangan bertingkah seolah kau tahu apapun." Kemudian Boruto memasukkan kusanaginya dan itu membuat Mitsuki terkejut. Boruto berkata, "Aku mengerti. Setidaknya aku tahu di mana mataharimu saat ini." Mitsuki lagi-lagi keheranan dengan jawaban Boruto. Dia bertanya apa maksudnya. Lalu Boruto langsung berkata, "Akulah mataharimu. Tidak akan ada pengganti lain." Mitsuki semakin tidak mengerti
mengerti. Lalu dia menyerang Boruto dengan melilit tubuh Boruto menggunakan ularnya. Dan ular itu pun sudah bersiap untuk menggigit Boruto. Mitsuki berkata, tidak cukup untuk dikatakan, kau adalah matahariku katamu, kenapa pembicaraannya menjadi seperti itu? Saat itu ular yang tadi bersiap menggigit Boruto tiba-tiba berhenti. Boruto berkata, lalu apa yang terjadi dengan ular ini? Kenapa kau tidak mengakhiri semuanya sekaligus? Saat itu justru Mitsuki balik bertanya kepada Boruto, kenapa kau tidak melepaskan diri? Seharusnya ada banyak cara. Boruto berkata, kau sendiri seharusnya sudah menyadarinya sekarang. Kawaki berbeda, dia bukan mataharimu. Tidak peduli seberapa dekat kau dengannya, tidak peduli seberapa besar kau menginginkannya, kau tidak akan diterangi olehnya. Mitsuki pun mulai termenung, karena merasa ucapan Boruto sangat benar. Mitsuki berkata, tidak mungkin, hal seperti itu. Boruto berkata lagi, mustahil untuk memahami kebingungan ini, tapi kau seharusnya mengerti kan, apa itu mataharimu bagimu? Hanya kau yang bisa menentukannya, tidak ada yang lain selain dirimu. Lalu Mitsuki menarik ular yang melilit Boruto. Setelah itu dia bertanya siapa Boruto sebenarnya. Boruto berkata, jangan khawatir, aku tidak berniat membunuh Kawaki. Itu hanya kesalahpahaman saja. Tapi kami harus menyelesaikan ini pada akhirnya. Ini masalah di antara kami dua bersaudara. Mitsuki berkata, lalu kenapa kau membunuh Hokage ke-7? Boruto berkata, Hokage ke-7 masih hidup. Dia baik-baik saja. Ibu, tidak, Nona juga. Sekarang hanya itu yang bisa kukatakan. Ino dan Shikamaru sangat terkejut mendengar ucapan Boruto tentang Naruto yang masih hidup. Sementara Mitsuki masih kebingungan. Dia masih bertanya-tanya siapa sebenarnya Boruto itu. Lalu Boruto berkata lagi, kau dari awal adalah seseorang yang bisa bersinar terang dengan cahayamu sendiri. Itu yang kuyakini. Tapi apapun yang terjadi, jika kau memerlukan matahari, datang saja ke tempatku, kapanpun boleh. Mendengar hal itu, Mitsuki terlihat tenang dan menyadari bahwa Boruto adalah matahari dia yang sebenarnya. Sementara itu, Ino masih terlihat terkejut dengan percakapan Boruto dan Mitsuki, terutama tentang Naruto yang masih hidup. Dia berkata, apa maksudnya? Naruto masih hidup? Sedangkan saat itu Shikamaru meminta Boruto untuk segera bergerak karena Shikamaru pun ingin berbicara dengannya. Di tempat lain, Eida merasakan seseorang yang datang dan orang itu ternyata Kawaki yang sudah tersadar dari mimpi indahnya. Kawaki saat itu menemui Eida untuk menanyakan lokasi Mitsuki saat ini. Kembali ke komunikasi Shikamaru dan Boruto. Boruto saat ini meninggalkan Mitsuki dan menjauh dari desa. Boruto pun sudah menceritakan kejadian yang sebenarnya. Shikamaru berkata, dengan kata lain, apakah ini maksudnya sesuai keinginan Kawaki? Ingatan kita terhapus oleh Shinjutsu Eida yang bernama Zeno. Boruto berkata, ya itu benar. Aku akan memberimu penjelasan singkat, tapi detail dari kemampuan yang disebut Zeno itu tidak penting. Bagaimanapun, pada akhirnya kau akan melupakannya. Shikamaru terkejut mendengar ucapan Boruto itu. Boruto kembali menjelaskan, sebenarnya ini bukan pertama kalinya kau mendengar penjelasan tentang kemampuan ini. Sarada dan ketua kelas sudah membicarakannya berkali-kali. Artinya konsep Zeno itu tidak melekat dalam ingatan. Itu tidak pernah benar-benar selesai dan akan terlupakan seiring berjalannya waktu. Itulah sifat dari kemampuan ini. Aku tidak punya pilihan selain membuatmu percaya pada kenyataan bahwa aku dan Kawaki berlawanan tanpa logika apapun. Kau berhasil mencapai kesimpulan itu sendiri. Itu bukan sesuatu yang biasa, karena ini adalah situasi yang sulit. Lalu Shikamaru bertanya bagaimana caranya supaya mereka kembali seperti semula. Boruto berkata, kita tidak bisa kembali seperti semula. Ingatan yang sudah diubah adalah segalanya bagi kalian. Itu adalah yang nyata. Dan bahkan jika kita kembali ke keadaan semula, itu tidak akan menyelesaikan masalah antara aku dan Kawaki. Dia sudah menyegel ayah Hokage ke-7 demi melindunginya. Semua tidak ada gunanya kecuali Kawaki yakin dan membuka segelnya sendiri. Lalu Shikamaru berkata, setelah menyelamatkan Naruto, akan kubunuh Kawaki. Jika aku berada di posisimu, itulah yang aku pikirkan. Boruto berkata, dia memang ingin membunuhku, tapi aku berbeda. Aku hanya ingin memukulnya dan berbaikan. Itu saja. Shikamaru berkata, aku memahami perasaanmu dengan baik. Tapi Boruto, jika kau tidak berniat membunuh Kawaki, kau akan terus menanggung tuduhan palsu terkait Naruto. Pengaruh Zeno dikaitkan kembali ke Kawaki. Aku ingin menghindari memaksanya melakukan situasi itu lagi. Dengan kata lain, untuk saat ini, kami tidak bisa membocorkan apa yang sudah dia lakukan kepada publik. Kau pun masih akan dikejar di masa depan. Apakah itu masih bisa diterima olehmu? Boruto berkata, tidak peduli. Aku sudah bersiap untuk hal itu sejak awal. Setelah itu, kita beralih ke markas Shinju. Kita melihat Jura sedang membaca buku. Di sana pun terlihat tumpukan buku yang sudah dia baca. Jura berkata, ini adalah hal yang misterius. Di dunia ini, semakin banyak pengetahuan yang bertambah, semakin banyak pula pertanyaan baru yang muncul. Semakin kita memahaminya, kesadaran kita akan ketidaktahuan kita sendiri semakin tumbuh. Ini yang membuatnya menarik. Bertambahnya hal-hal yang belum kita ketahui. Ngomong-ngomong, aku mempunyai firasat yang samar-samar mengenai hal itu. Tapi sepertinya tidak ada satupun buku di sini yang memiliki jawaban atas pertanyaanku. Haruskah aku menemui Naruto Uzumaki? Dan itu mengakhiri Boruto To Blue Vortex
Vortex chapter 7 kali ini. Sebelum berakhir, ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, situasi berubah secara tidak terduga. Mencari jawaban dari target yang tersegel, Shinju Jura mulai bergerak.